eta gubernur konten geus nyieun pi omongeun deui wae. Gawena ampun, naon sih prestasina gubernur konten? Geus pugu apa di Jawa Barat teh aya 3.800 guru honorer anu can dibayarkeun 2 bulan gajihna. Der kalah kangomian halaman gedung sate 15 miliar. Make otak atuh. Jeung otak lamun dibayarkeun mah 15 miliar meureun gaji guru teh kabayar. Guru teh meureun sejahtera, teu make otak. Kalau ngomong yang bener bos, bukan KDM yang nggak pakai otak, lu tuh yang nggak pakai otak. Kalau cari informasi, kalau cari berita yang valid, yang bener, yang tuntas, yang selesai, yang legal. Nih, tak kasih paham ya, tak kasih tahu. Ya, sebenarnya bukan 3.800 yang belum dibayarkan selama 2 bulan, tetapi 3.823 orang selama 2 bulan belum dibayarkan. Itu bukan guru semua, Pak Bos. Termasuk TU dan juga termasuk tenaga kebersihan. Ya kenapa nggak dibayarin atuh? Duitnya sudah ada Pak Bos, duitnya sudah ada. Kenapa kalau sudah ada belum dicairkan? Cairkan aja tuh gaji kasihin. Terbentur dengan peraturan Kemenpan RB. Jadi peraturannya berbenturan. Sekarang sedang dicari solusinya. Gitu loh. Dicarikan solusinya. Nah itu. Apa peraturannya? Cari sendirilah peraturannya. Ya. Males aku ngejelasinnya. Yang intinya peraturannya itu tidak boleh mencairkan, tidak boleh membayarkan setelah ada pengangkatan P3K yang kemarin. Itu bos, ya. 3.823 jumlahnya, bukan guru semua. Kalau cari informasi yang valid. Yang harus pakai otak itu siapa? Makanya kemarin juga KDM sudah menghubungi Menpan RB. Bagaimana ini solusinya agar tidak berbenturan dengan hukum, agar gaji guru bisa dibayarkan yang belum dibayarkan, kemudian tidak berbenturan dan tidak melanggar hukum. Ada undang-undangnya, ada hukumnya, ada peraturannya, nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenaknya. Gubernur itu di bawah kementerian, di bawah menteri. Ya, nah seperti itu bos, paham kan? Lagian nih untuk masalah gedung sate ya. Masalah gedung sate, revitalisasi, kalau nggak salah ya bahasanya. Revitalisasi atau untuk mengintegrasikan antara gedung sate dengan lapangan gazebo. Untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Yang pertama, ya, salah satunya agar mengurangi kemacetan di lingkungan itu. Yang kedua, ketika ada demo-demo, ya, masyarakat tidak terganggu. Mainlah ke gedung sate ke situ ya. Coba ke gedung sate, mainlah biar tahu kondisinya seperti apa. Itu enggak merusak keaslian gedung sate, enggak. Ya, bukan. Ini hanya halamannya saja. 15 miliar itu sebenarnya 15,82 miliar, Bos, ya. Itu sudah ada anggarannya, Bro. Itu DPRD juga udah pada tahu, ya. Is okay, nggak jadi masalah. Kenapa kamu yang mempermasalahkan? Dulu sebelum gubernur yang sekarang KDM, yang sebelumnya siapa tuh namanya, aku nggak tahu, lupa ya, nggak kenal aku. Untuk gedung sate menggelontorkan dana 28 miliar. Kamu nggak ngomong, nggak ribut di medsos, enggak, ya, nggak mencari-cari kesalahannya, ya. Enggak ngomong sana sini, kenapa menggelontorkan dana menghambur-hamburkan 28 miliar, enggak, diem. Bahkan membangun kolamnya aja kalau tidak salah itu 1 miliar. Kamu kan enggak ngomong, diem kan? Nah, itulah makanya kalau cari berita itu yang paling informasinya yang jelas, jangan sampai menyesatkan, malu sendiri. Akhirnya kan bukan KDM yang harus pakai otak, justru kamu yang harus pakai otak. Malulah. Tadi ngomong-ngomong apa prestasinya KDM? Apa sih prestasinya gubernur konten? Nih, saya kasih tahu ya, saya kasih paham. Prestasi yang paling utama bagi seorang pemimpin, entah itu gubernur, entah itu wali kota, entah itu bupati, presiden, menteri, puncaknya
ya, puncak untuk prestasi seorang pemimpin dikala masyarakat mencintainya, menyayanginya karena dampak dari kebijakan-kebijakannya dirasakan oleh masyarakat. Itu prestasinya. Bukan piagam tertulis bisa dibuat, bro. Yang kayak gitu bisa dibuat. Itu prestasinya. Lihat sekarang Jawa Barat. Sekarang infrastruktur jalan aja lah. Udah pada tahu kan? Bahkan yang dari tetangga sebelah, dari gubernur-gubernur lain juga kan, yang teriak-teriak ke siapa? Ke KDM. Tukeran gubernur lah, inilah, itulah, diakui. Banyak yang mengakui daripada kamu sendiri yang nggak mengakui. Bisanya kan cuma nyinyir doang, ya kan? Cuma nyinyir doang bisanya, ya. Nah seperti itu Pak Bro, ya Mas Bro. Kalau ngomong hati-hati. Lihat, gini aja sekarang ya, tak kasih paham juga. Ketika sebelum KDM, berapa anggaran Provinsi Jawa Barat? 37 triliun. Ketika KDM, 31. Ketika menjabat 1 tahun, ya, tinggal 26 triliun, bos. Ya. Apakah Anda tahu ketika 37 triliun dana untuk ke jalan, ya, untuk perbaikan jalan, infrastruktur jalan, hanya 400 miliar padahal 37 triliun. Tapi sekarang, dana cuma 26 triliun ke jalan 4,5 triliun. Coba, kurang gimana prestasinya? Jalan di pinggirnya, bahu jalannya dicat warna merah. Petugas kebersihannya ada, bahkan pakai kompresor ngebersihinnya. Itu menambah pekerjaan, menambah tenaga kerja, digaji itu. Apakah itu bukan prestasi? Ya, lihat jalan yang ke Bandung ke sana. Ya. Yang tadinya yang di Subang itu yang tadinya lahannya kumuh, banyak pedagang. Sekarang itu kan ada kios-kios yang ditata khusus dibikinin buat pedagang. Apakah itu bukan prestasi juga? Nah, sekarang di Bekasi di sini yang berpuluh-puluh tahun nih ya, kali gabus dan kali baru, pokoknya banyak kali di sini. Ya, sekarang lihat hasilnya. Makanya main lebih jauh, bro. Mainnya jauh lah. Jangan ngurung di kamar mulu. Kasihan, ya. Dan KDM itu nggak anti kritik, ya. Nih saya dan para pendukung KDM di belakang, ya, yang ada di Jawa Barat, ya, nggak jadi masalah KDM dikritik, silakan. Tetapi dikritiknya dengan elegan, dengan sopan. Layaknya KDM dikritik menjawabnya juga dengan sopan. Lihat ketika KDM dikritik kemarin waktu Persib melawan Arema. Ada kan spanduk ya yang dipasang supporter startup KDM. Ya, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Yang ingin saya bahas bagaimana respon KDM atas kritik itu. Jadi intinya kan startup KDM, diam KDM, jangan berbicara masalah Persib. Jadi jangan membawa-bawa Persib ke dalam politik itu kan isinya. Tapi lihat balasan KDM. Untuk supporter Bobotoh yang ada di Tribun Barat, kalau nggak salah ya, saya ucapkan terima kasih sudah mengingatkan saya. Ya kan tuh, mudah-mudahan tuh begitu gubernur yang bagus, begitu pemimpin yang baik. Dikritik itu bukan, ya enggak, ini kan marwah, ini, aduh bukan begitu. Ya, jadi selalu di bawah, selalu merendah. Merendah itu bukan berarti rendah, bro. Justru yang merendah dia yang tinggi. Dia yang merasa tinggi, justru yang di bawah rendah. Nah seperti itu. Lihat KDM, makanya sok kalau mau kritik silahkan kritik KDM. Ya kami juga di sini fansnya, ya di sini yang pendukungnya. Kalau KDM salah, ayo kita bareng-bareng ingatkan. Dan ketika salah, ya jangan dituruti. Tapi selama ini kebijakan-kebijakannya, alhamdulillah dirasakan oleh kami semua warga Jawa Barat. Jika kalian bukan warga Jawa Barat, ya oke, main ke sini, kami welcome kok, ya. Kita melihat infrastruktur yang ada di sini, pembangunannya. Dan tahu nggak, KDM itu jarang ngantor. Ada nggak gubernur yang jarang ngantor? Jarang ngantor ke jalan. Kata KDM begini, daripada sekarang saya ke kantor menghabiskan AC, ya, menghabiskan listrik, ya.
karena harus pasang AC harus dan segala macam lah. Ya, dengan saya keliling-keliling, ada jalan rusak, ya ada bangunan kumuh, ada kali yang mampet, ada warga yang perlu bantuan, dibantu. Lihat, masalah orang mau bilang pencitraan mau apa, terserah. Urusan pencitraan dan tidaknya, ya itu urusan KDM sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga sebenarnya hakikatnya tidak tahu hati KDM seperti apa. Cuman ada tanda dan ada tanda-tandanya. Ya, kalau dari hati biasanya nyampe juga ke hati, gitu aja. Nggak jadi masalah. Pencitraan nggak jadi masalah. Biarin aja ngomong pencitraan. Dan memang seorang pemimpin itu harus ada citranya. Sekalipun tidak dibuat-buat pencitraan, seorang pemimpin itu bakal ada citranya tersendiri. Contoh, seorang gubernur, seorang kepala daerah, seorang bupati, ya tidak seperti itu. Tidak on kamera, tidak bikin konten, tidak apa. Nanti ada citranya sendiri. Gubernur itu mah begini, gubernur itu mah begitu, diomongin kan. Nah, itu citra itu. Citranya seperti itu. Nah, kenapa KDM sekarang dikontenkan? Bukan semata-mata itu, semata-mata tanggung jawab KDM terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya, karena menggunakan uang rakyat untuk rakyat lagi. Jadi jangan sampai nanti ketika KDM membangun apa-apa, membuat kebijakan apa-apa, kalau tidak direkam oleh KDM, nanti ada yang merekam hanya sepotong-sepotong. Jadi akhirnya menimbulkan fitnah, menimbulkan dan lain sebagainya. Ya kan? Apalagi sekarang banyak orang yang motong-motong video itu kan, disambung-sambungkan itu kan, yang akhirnya jadi fitnah, jadi huru-hara, jadi. Nah itu antisipasi KDM seperti itu. Dan memang katanya kan dari dapat AdSense dari YouTube-nya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Emang ada peraturan, ya? Emang ada peraturan. Seorang gubernur nggak boleh ngonten, ada nggak? Kalau ada, undang-undangnya nomor berapa, tahun berapa, pasal berapa, ayat berapa, huruf apa? Mungkin saya bodoh, mungkin saya nggak tahu. Makanya kalau ada, tolong, ya, tolong katakan ke saya, ada nggak undang-undangnya? Seorang gubernur nggak boleh ngonten kayak gitu. Ya, lagi pula keuntungannya, tahu nggak itu untungnya berapa dari kontennya? Miliaran, bos. Nah, kamu yang membenci pun, yang nonton pun, ya, kamu ikut serta, ikut andil mendapatkan penghasilan buat KDM. Asli. Kamu tonton minimal 1 menit, ya, konten KDM, kamu ikut andil loh. Kamu ikut andil, ya, memberikan pundi-pundi rupiah walaupun 0,000 sekian rupiah. Ya kan? Nggak sadar ya? Mikirnya nggak ke situ ya? Ya, nggak apa-apalah. Yang penting, biasanya kalau orang yang jujur, orang yang benar, itu selalu banyak yang benci. Selalu nggak disukai. Siapa yang membenci orang yang jujur? Siapa orang yang membenci orang yang punya integritas, punya loyalitas? Tahu sendiri siapa orangnya. Kalau bukan lawannya, kalau bukan pembencinya yang nyinyir bisanya, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, itulah. Ya, biasa kan kalau orang jujur mah disingkirkan. Karena apa? Menghalangi, ya kan? Biasanya menghalangi pundi-pundi. Iyalah, udah nggak usah dibahas, udah tahu sendirilah. Nah, seperti itu ya. Teruntuk, sekali lagi, teruntuk kamu yang ngomong pakai otak sama KDM, lu yang harus pakai otak. Lu yang harus pakai otak. Ya. Nah, seperti itu. Ya, sadarlah, sadar. Sok. KDM itu mudah-mudahan jadi contoh. Dan gubernur-gubernur yang lain, kepala daerah yang lain, jangan malu untuk mencontoh. Gak usah gengsi. Bukankah kita tuh harus mencontoh yang baik? Gak usah. Misalkan sekarang, halo guys, ya, asal jangan dibuat mainan, asal jangan dibikin main-main, asal jangan nyinyir, ya silakan, bagus. Mau ngikutin jejak KDM, silakan. Cuman kalau lu pakai nyinyir, halo guys, gitu kan? Nah, seperti itulah guys ya. Ya, mudah-mudahan pada sadar lah. Yuk,
kita membangun di provinsi manapun pasti bisa lah, insya Allah pasti bisa, asal seorang pemimpinnya benar-benar punya kesadaran yang tinggi, punya keikhlasan, punya integritas, punya loyalitas, amanah, jujur, adil, dan benar-benar merakyat, insya Allah. Kalau KDM jangan ditanya, dikira duit yang dihambur-hamburkan setiap dikasih itu duit siapa? APBD? Bukan, bos, duit sendiri. Makanya mau mengaudit, audit gimana, uang duit sendiri kok. Kebanyakan lihat dipangkas, baju dinas dipangkas, keluar dipangkas, apa-apa dipangkas. Bahkan suatu pidatonya kalau mau ada pertemuan atau berkunjung ke Pemprov Jabar, jangan marah kalau cuma dikasih air putih doang. Kan lain dengan daerah-daerah yang lain. Wush, makan juga biaya makannya 15 miliar, 10 miliar. Enak banget di hotel, pertemuan, rapat, ini itu, merapatin banjir, keburu jebol, bos. Tanggulnya juga bukan dirapatin, banjir mah langsung ditangani kayak KDM. Nah, udahlah, gitu aja lah. Yuk, sehat selalu buat semua. Mohon maaf bila gua ngelantur ngomongnya. Salam buat semua lah. Warga Jawa Barat, jangan terprovokasi ya dengan orang-orang yang selalu membenci, menghina, menyepelekan, nyinyir, mencari-cari kelemahan, kesalahan KDM. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang sadar ya, dan mengikuti dan bisa mencontoh lah itu KDM. Dan kita juga jangan fanatik buta, jangan cinta buta. Ketika KDM benar, ayo kita dukung. Ketika KDM salah juga, ya ada kesalahan, kan namanya juga manusia. Kalau ada kesalahan, kita sama-sama ya koreksi, sama-sama benarkan dengan cara yang elegan, yang sopan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.